Ada juga yang paling mendasar mungkin disampaikan Abang adalah sistem drainase yang buruk. Jadi ketika bangunan tidak disertai dengan sistem drainase yang baik, sehingga mengakibatkan air tidak bisa surut dengan cepat dan banjir akan melanda. Itu yang disampaikan oleh Pak Bambang. Kita juga sekarang kedatangan narasumber yang lain. Selamat datang kami sampaikan kepada Bapak Dika Yudhistira, Kasih Pemulihan Sosial Direktorat PSKBA. Nah ini PSKBA ini nanti mohon Bapak yang mandangin ya, karena saya kurang paham di PSKBA. Selamat datang dan Bapak kita ini nanti akan menyampaikan juga soal-soal penanganan banjir dari sisi Kementerian Sosial. Silakan Pak untuk mengambil tempat di depan. Jadi supaya menghemat waktu langsung aja ya Pak Dika menyampaikan, waktunya 15 menit Pak supaya kita efektif nanti dengan tanya jawab dan supaya bisa acara ini berlangsung dengan efektif, efisien dan mudah. Saya kira saya sampaikan kesempatan kepada Pak Dika untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Tadi mungkin sekilas sudah diperkenalkan, nama saya Dika Yudhistira. Saya dari Direktur PSKBA itu Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam. Jadi di Kemensos itu ada 2 direktorat setingkat eselon 2 yang mengurusi tentang bencana. Kami di PSKBA Bencana Alam, ada juga Direktorat PSKBS Bencana Sosial. Jadi sesuai undang-undang ada 3 jenis bencana, kita urusin semua di Kemensos. Apa yang kami urusi nanti akan sedikit 15 menit saya akan kupas supaya terpapar juga itu. Pertama-tama kami ucapkan apresiasi nih Pak terhadap kegiatan seperti ini, karena jarang-jarang ini organisasi kepemudaan, organisasi yang cukup mapan saya anggap, berbicara tentang manajemen bencana. Karena ini emang masalah kita bersama ini, bencana ini. Sesuai Undang-Undang 24 2007, ada 3 elemen yang ngurusi bencana itu, tidak hanya pemerintah Pak. Ada dunia usaha di situ, satu lagi ada elemen masyarakat. Makanya saya mewakili Pak Direktur dan Pak Menteri Sosial mengapresiasi kegiatan oleh Kopsalumnik KIPI Provinsi DKI Jakarta. Tepuk tangan untuk semua kita. Sedianya pertama, ini Pak Menteri berharap bisa hadir kemari Pak, memberikan keynote speech sesuai dengan undangan Bapak Ibu yang ada di sini. Tapi kebetulan kami tadi pagi sampai siang ini juga ada kegiatan yang bentrok nih Pak. Pak Menteri sekarang lagi ngumpuli Tagana. Mungkin Bapak sudah kenal nih beberapa Tagana. Namanya Taruna Siaga Bencana. Itu relawan di bawah binaannya Kemensos dalam hal kebencanaan. Sekarang lagi dikumpuli di Widya Chandra untuk kami konsolidasi sekaligus evaluasi tentang penanganan banjir selama Januari Februari yang sudah berlalu. Karena sekarang kita udah terang ya, alhamdulillah Pak. Makanya tidak takut kita tentang ancaman hujan, walaupun kita tetap siaga di Kementerian Sosial RI. Mungkin ada beberapa slide saja yang mungkin bisa saya tampilkan. Saya izin diri boleh Pak ya? Supaya nampak. Gak nyambung ya? Gak nyambung. Oh ya udah Pak nyambung, berarti saya cerita aja Pak. Bapak Ibu semua, kami di Kementerian Sosial ini sebenarnya salah satu kementerian lembaga yang mengurusi masalah bencana alam dan penanggulangan bencana secara umum. Karena semua kementerian lembaga saya pastikan pasti ada program tentang penanggulangan bencananya. Baik itu dari sisi fisik, non fisik ataupun yang lainnya. Nah, Kemensos akhirnya bersepakat dengan BNPB, karena sesuai Undang-Undang 24 kan BNPB sebagai leading sektor nih dalam hal mengurusi masalah penanggulangan bencana. Kami sepakat dengan BNPB membentuk namanya Klaster Nasional Penanggulangan Bencana. Saya ingat tidak saya tampilkan, saya harus nanti tinggalkan materi aja di sini. Di situ ada 9 klaster tentang penanggulangan bencana. Kemensos diberi tanggung jawab sebagai koordinator klaster pengungsian dan perlindungan. Jadi kalau udah ada pengungsian sama tentang mekanisme manajemen shelter dan manajemen perlindungannya, Kemensos yang bertanggung jawab terhadap fasilitasi pengungsi. Apa aja Kemensos memberi peran? Yang pertama, kami pastikan kebutuhan dasarnya terpenuhi. Makanya kami ada layanan dapur umum lapangan namanya yang sering. Juga teman-teman juga sering melihat di lapangan. Ada fasilitas dapur umum lapangan, juga ada namanya layanan dukungan psikososial. Jadi secara fisik dia kenyang, tapi secara non fisiknya juga harus kenyang. Karena kalau kelamaan di pengungsian Pak, kita evaluasi orang stres. Seperti di kampung saya di Sinabung, orang dari 2010 sampai 2014 itu di pengungsian. Mau pulang ke rumah pun nggak bisa, karena takut kapan-kapan Gunung Sinabung itu meletus.
Makanya lah dipastikan pemenuhan kebutuhan dasarnya baik fisik dan non fisik itu menjadi tanggung jawab kami, Kementerian Sosial RI. Kami tidak hanya sendirian, kami membentuk namanya relawan Tagana, Taruna Siaga Bencana. Sampai hari ini sudah ada 38.000 lebih se-Indonesia Tagana ini. Makanya organisasi-organisasi seperti KNP ini kami membuka ruang untuk menjadi sahabat Tagana namanya. Kami bersedia Pak, misalnya nanti kita buat diklat bareng misalnya, atau ada, kalau di KNP ada itu ya Pak, ada struktur bagian untuk penanggulangan bencana ada ya. Nah boleh nanti kita diskusi supaya membuat kegiatan bareng, kegiatan diklat yang difasilitasi oleh Tagana, sehingga teman-teman nanti menjadi sahabat Tagana. Mantap. Itu mantap yang tadi apa kan? Jadi kalau udah jadi sahabat Tagana udah tidak malu-malu lagi masuk ke lokasi banjir segala macam, karena sudah punya identitas sebagai Tagana. Namanya sahabat. Nah itu, karena emang jujur aja Pak, seperti saya di awal saya sampaikan, kerjaan penanggulangan bencana nggak kerjaan sendiri-sendiri. Kalau kita kerjaan sendiri-sendiri dengan masalah yang besar ini, pasti nggak akan selesai manajemen penanggulangan bencana kita. Kami juga di Kemensos diamanahkan hari ini sebagai leading sektor untuk revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Kami sudah buat daftar inventarisasi masalahnya. Kami juga butuh masukan nih dari semua pihak tentang apa yang kurang tentang Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang ada. Karena Undang-Undang 24 ini menurut para pakar, para penggiat, para pelaku yang di lapangan, banyak hambatan-hambatan dan ganjalan-ganjalannya. Kami sudah inventarisir semua. Mudah-mudahan menjadi prolegnas 2020 ini, kita akan revisi Undang-Undang 24 2007 tentang penanggulangan bencana. Karena itu Kemensos menjadi menjadi leading sektor pertamanya untuk masalah implementasi perubahan undang-undang tadi. Nah itu yang ingin yang mau saya paparkan. Emang saya kelihatannya lebih enak nanti kita diskusi nih hal-hal yang harus kita pikirkan bersama. Karena dulu kan simposium nih bahasa kita untuk hari ini gitu. Kemensos pastinya dalam hal pengungsian dan perlindungan juga tidak bisa bekerja sendiri dengan relawannya. Kami juga membuka pintu, membuka ruang untuk kepada siapapun yang mau terlibat di dalam naungan klaster pengungsian dan perlindungan. Makanya kami juga dibantu oleh rekan-rekan NGO dan LSM, baik asing maupun lokal, untuk mensupport kami, membimbing, memantau, mengevaluasi supaya Kemensos ini tetap berjalan di jalannya dan berkeadilan kalau dalam hal penanggulangan bencana. Itu tadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya darurat. Di kegiatan pasca bencana, kami juga banyak Pak Bu. Menurut Permensos kami, Permensos 4 tahun 2015, banyak hal bantuan sosial yang kami siapkan terkait masalah penanggulangan bencana ini. Kebetulan saya diamanahkan sebagai di pemulihan sosial, saya bicara di pasca bencana. Dari mulai kita berikan santunan untuk peringanan duka, kita berikan bantuan bahan bangunan rumah, bantuan jaminan hidup, bantuan isi hunian tetap, macam-macam. Dan semua dasar kami adalah bagaimana caranya si korban bencana ini, begitu dia terjadi bencana, menjadi korban bencana, tidak jatuh miskin. Karena ujung-ujungnya kalau dia miskin, kerjaan Kemensos juga Bu, Pak. Karena Kemensos diamanahkan melalui Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin menjadi leading sektor juga permasalahan kemiskinan. Mungkin kita sudah kenal dengan program-program kami seperti program Keluarga Harapan, PKH, atau program Bantuan Pangan Non Tunai, BPNT, atau sekarang jadi Bantuan Sembako. Nah kami di Direktorat yang menangani bencana alam memastikan mereka yang jadi korban bencana ini tidak jatuh miskin. Karena hati-hati juga ada orang kaya kena bencana jadi miskin. Seperti di Sulawesi Tengah, di NTB kita lihat. Satu jam aja Pak dia berselisih. 1 jam pertama dia masih jadi orang kaya, gara-gara bikin vaksin segala macam, dia sudah orang miskin. Yang sampai sekarang kita masih banyak PR kami di sana tentang penanganan di Sulawesi Tengah tersebut. NTB juga begitu. Nah, maka itulah hal-hal yang kami jaga, kami lindungin. Karena menurut kami juga, kami ini di Kemensos Pak Bu ya, untuk sekedar informasi aja. Selain Undang-Undang 24 2007, kami juga ada landasan hukumnya Undang-Undang 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Korban bencana ini salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial yang harus dilindungi dan harus diberikan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Nah, makanya itu kami anggap kami ini bermainnya itu di setiap sisi, setiap fase. Tadi tanggap darurat kita naikkan dapur umum lapangan, kita adakan dukungan sosial, di pasca bencana kami berikan bantuan-bantuan sosial untuk penguatan. Juga jangan lupa di kesiapsiagaan bencananya, di prabencana Pak. Di prabencana ini kami punya satu program yang sangat familiar mungkin di Bapak Ibu semua di DKI Jakarta. Namanya Kampung Siaga Bencana. Sudah pernah kenal ya Pak ya? KSB.
kami pastikan di Jakarta ini di setiap kelurahan ada KSB-nya. Di setiap kelurahan. Fungsi KSB ini adalah, jadi kalau sama Tagana itu beda-beda tipis. Kalau Tagana ini dia rekrut dari masing-masing individu di masyarakat, kita kasih pelatihan. Kalau KSB-nya beda, kita yang datangin komunitas-komunitas. Apakah itu komunitas pengajian, komunitas kelurahan, komunitas apa lagi? Komunitas apa mungkin adat segala macam lah gitu. Yang penting kita pendekatannya komunitas. Dan dia yang membantu kami dalam hal pembunuhan kebutuhan dasar pada saat korban terpapar. Seperti DKI kita habis-habisan dari bulan tanggal 1 Januari ya, saya ingat ya, sampai dengan Februari ini tak henti-hentinya. Saudara-saudara kita kena banjir akhirnya mengungsi. Dan juga ada yang meninggal. Kami catat sekarang udah ada 67 orang se-Jabodetabek yang meninggal. Yang udah kami kasih santunan. Dengan maksim itu kita kasih untuk penguatan si keluarganya itu untuk tapi berapa besar pun bantuan itu dikasih gak akan bisa mengembalikan nyawa, Pak. Minimal kita ngurangin duka dia atau juga mengongkosin biaya penguburannya lah. 67 orang udah kita kasih sampai hari ini. Dan kita harap kita stop lah, jangan sampai ada lagi korban-korban bencana ini yang jadi meninggal gitu. Kalau bencana ini kan kita nggak bisa hentikan juga, Pak ya, karena ada qadarullah juga. Yang penting kita kan bisa melakukan mitigasi, mengurangi resiko dengan upaya kita sebagai makhluk sosial sehingga tidak terjadi bencana kan gitu. Kalau bencananya kapan itu udah qadarullah dari Tuhan. Yang penting kita bisa memitigasi supaya tidak jatuh dampak yang lebih signifikan lagi. Itu mungkin Pak yang hal-hal di awal yang bisa saya share ke Bapak Ibu semua di organisasi alumni KNPI ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa tanya jawab untuk bisa menggali lebih dalam informasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dika. Terus Pak Dika, saya kira semakin menarik ya apa yang kita